Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat mempunyai tradisi untuk bekerja sama, jadi saling membantu sama lain, ya, sehingga kemudian di dalam masyarakat Indonesia muncul konsep gotong royong. Ya. Jadi konsep gotong royong ini merupakan konsep kerjasama antar manusia, tetapi berdasarkan penelitian menunjukkan bahwasanya istilah gotong royong saja itu tidak ditemukan baik dalam bentuk ya sastra Jawa kuna maupun sastra Jawa modern. Jadi gotong royong adalah konsep yang dikenal dalam kelisanan ya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita mengartikan istilah gotong royong, maka gotong itu berarti menggotong ya, membawa bersama-sama itu ya. Jadi artinya gotong royong itu bekerja bersama-sama untuk menanggulangi ya beban bersama. Ini gotong royong. Nah, jadi masyarakat pada masa lampau misalnya gotong royongnya itu terutama untuk mengerjakan ya, pekerjaan sehari-hari, bisa membangun rumah. Jadi pada zaman dulu membangun rumah 1 hari selesai. Artinya asal semua bahan-bahan sudah tersedia, maka membangun rumah itu bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, kemudian juga terutama dalam hal ini para tetangga akan membantu ya. Tetapi bantuan ini sebenarnya tidak dibayar, tetapi tidak gratis pula. Artinya pada suatu saat tetangga yang ikut bergotong royong ketika ia juga memerlukan tenaga seperti itu, maka tetangga-tetangga yang lain juga akan ikut ya, terutama melakukan gotong royong di tempat yang lain. Nah, jadi pekerjaan ini selalu dilakukan secara bersama-sama tanpa bayaran gitu ya. Nah, kemudian dalam proses misalnya penanaman padi misalnya, itu juga dilakukan dengan gotong royong. Artinya seseorang membantu orang lain, tetangganya, mengerjakan sawah dan sampai ke penanaman, bahkan sampai ke panen, maka biasanya juga bergotong royong. Artinya di sini terjadi tukar menukar tenaga gitu ya. Jadi tenaganya akan dibutuhkan oleh tetangganya, maka kemudian si orang yang mempunyai hajat itu juga akan membalasnya lagi pada kesempatan yang lain. Nah, dengan cara itu, maka sebenarnya itu telah terjadi tukar menukar tenaga, tukar menukar kerja. Nah, sehingga pekerjaan masyarakat itu secara keseluruhan akan bisa dihadapi bersama-sama dalam waktu yang terus-menerus ya, secara konsisten. Nah, sehingga kemudian masyarakat tidak menemukan beban yang berat ya, khususnya dalam hal pengolahan tanah ya, yaitu dengan cara menanam padi dan juga nanti terkait juga dengan persoalan waktu panennya. Nah, jadi dengan demikian kerja seperti itu merupakan satu hal yang biasa. Ada aktivitas saling membantu ya, dan hal itu kemudian menjadi semacam tradisi ya. Jadi dalam masa Jawa kuno ya, tradisi itu hidup dengan sangat baik
Ya, jadi orang bekerja bakti ya, atau gawe haji gitu ya, atau marbuat haji itu bekerja kepada raja dan tentu juga tidak menggunakan bayaran. Nah, kemudian juga semua tanah itu adalah milik raja, maka rakyat harus membayar upeti dalam bentuk hasil-hasil atau produksi yang dari pertanian ya. Nah, sehingga itulah yang disebut sebagai Druya Haji, jadi milik raja. Nah, rupa-rupanya Druya Haji dan Marbuat Haji ini kemudian ditiru ya oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi pemerintah kolonial Belanda mengubah Marbuat Haji atau gawe haji menjadi rodi. Nah, sementara untuk Druya Haji, bahwa tanah itu milik raja, maka rakyat harus melakukan tanam paksa. Jadi Druya Haji menjadi tanam paksa, ya. Kemudian Marbuat Haji atau gawe haji menjadi rodi, ya, bekerja rodi tanpa bayaran, tanpa makanan. Jadi kalau rodi itu memang tidak dibayar dan tidak diberi makan. Tetapi kalau marbuat haji atau gawe haji, semua orang yang bekerja akan mendapat kebutuhan pangan, nah sehingga tidak akan terjadi korban yang jatuh kelaparan. Nah, tetapi pada zaman kolonial, ya, berjatuhanlah orang-orang yang lapar dan lelah. Nah, sehingga kemudian akibat rodi itulah manusia atau masyarakat melakukan perlawanan baik secara kekerasan maupun secara halus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.